Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 kelas PJKRA Tamuk 2024 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan. Jadi di sini kami akan membuat video mengenai pertumbuhan, perkembangan, dan belajar gerak pada masa balita dengan unsur-unsur 5W plus 1H. Pertama-tama, perkenalkan, saya Eja Azhara dan rekan-rekan saya Rasti Aulia. Nama saya Habibullah Syarif Alevi. Nama saya Betty Desi Natali Syotang. Nama saya Muhammad Jaidan Arahab. Saya Irwan Firmadi Semermata. Jadi, saksikan video kami berikut ini. Masa balita adalah masa emas bagi anak. Di usia ini, anak tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat, mulai dari fisiknya, cara berpikir, hingga kemampuan geraknya. Banyak orang tua dan pendidik belum sepenuhnya memahami bagaimana mendampingi anak secara tepat di usia ini. Padahal, apa yang diberikan kepada anak di masa balita akan berpengaruh besar untuk masa depannya. Video ini dibuat untuk membantu kita semua, baik mahasiswa, guru PAUD, maupun orang tua agar lebih memahami apa itu pertumbuhan, perkembangan, dan belajar gerak anak balita. Harapannya, setelah menonton video ini, kita bisa lebih siap dan tepat dalam mendampingi anak sesuai tahap usianya. Yang pertama itu apa itu pertumbuhan, perkembangan, dan belajar gerak. Pertumbuhan adalah perubahan fisik yang bisa diukur, seperti tinggi badan, berat badan, dan berat kepala. Perkembangan adalah peningkatan kemampuan fisik untuk anak, seperti kemampuan berbicara, berjalan, atau berpikir. Belajar gerak adalah proses anak melalui latihan dan pengalaman. Contohnya saat anak mulai memegang sendok, berlari, atau menggambar. Tiga aspek ini saling berkaitan dan menjadi fondasi penting dalam kehidupan anak. Yang kedua yaitu why. Mengapa penting? Mengapa kita harus memahami pertumbuhan dan perkembangan anak balita? Karena pada masa ini terjadinya yang disebut golden age atau masa emas. Ini adalah masa ketika otak anak berkembang sangat cepat hingga 8 tahun. Kalau pada masa ini anak mendapatkan gizi yang cukup, stimulasi yang tepat, dan kasih sayang dari lingkungan sekitar, maka seluruh aspek tumbuh kembangnya akan optimal. Sebaliknya, bisa terabaikan, dampaknya bisa terjangka panjang seperti keterlambatan motorik, kesulitan belajar, atau gangguan sosial emosional. When, kapan terjadinya? Kapan proses ini terjadi? Pertumbuhan dan perkembangan paling pesat terjadi sejak bayi lahir sampai usia 5 tahun. Pada berusia 0 sampai 1 tahun, anak belajar mengangkat kepala, bergerak, duduk, dan berdiri. Dan pada berusia 1 sampai 2 tahun, anak mulai berjalan, berbicara, dan berinteraksi. Kemudian pada berusia 3 sampai 5 tahun, anak mulai berlari, melompat, menggambar, dan berpikir simbolik. Setiap saat anak beraktivitas, bahkan saat bermain, itu menunjukkan anak sedang belajar mengontrol tubuhnya sendiri. Yang keempat ada where. Nah, teman-teman, coba kita perhatikan. Di mana saja anak-anak bisa belajar bergerak. Di rumah, saat anak merangkak, mengejar bola, atau berlari sambil memegang kursi, itu adalah proses belajar bergerak. Di sekolah atau taman bermain, mereka berlari mengejar teman, main lompat tali, atau melempar bola. Semua itu melatih koordinasi motorik kasar mereka. Bahkan saat mereka menyusun balok atau menggambar di pojok kelas, itu adalah bentuk belajar motorik halus. Jadi, setiap tempat bisa menjadi ruang belajar, asalkan aman, menyenangkan, dan mendukung eksplorasi anak. Yang kelima, siapa yang berperan? Siapa saja sih yang berperan dalam proses ini? Jawabannya ialah semua orang. Pertama, orang tua adalah sebagai pendamping utama di rumah. Guru PAUD sebagai yang memahami tahap perkembangan dan memberikan stimulasi yang tepat. Dan yang ketiga ialah mahasiswa dan calon pendidik seperti kita. Juga punya peran penting dalam memahami teori dan praktik perkembangan anak agar bisa memberi stimulasi yang tepat saat mengajar atau praktik lapangan. Oke, kita masuk yang keenam, how, bagaimana? Bagaimana proses belajar gerak terjadi? Proses belajar gerak terjadi secara bertahap dan melalui pengalaman. Anak melihat, mencoba, gagal, mencoba lagi, hingga bisa. Ini disebut trial and error. Belajar gerak terbagi menjadi dua. Yang pertama, gerak motorik kasar. Gerak motorik kasar menggunakan otot besar. Contohnya seperti berjalan, berlari, dan memanjat. Yang kedua, gerakan motorik halus. Gerak motorik halus menggunakan otot kecil, seperti memegang sesuatu benda, yaitu menggunting ataupun menulis. Kunci dari proses ini adalah, yang pertama, melakukan latihan secara berulang. Yang kedua, lingkungan yang mendukung.
Nah, yang ketiga, pendampingan tanpa memaksa. Setiap anak punya tempo yang berbeda-beda. Tugas dari kita bukan mempercepat, tapi memastikan anak belajar sesuai tahapannya. Dengan hal-hal itu, anak bisa bertumbuh, berkembang, dan belajar gerak dengan baik. Baik, jadi itulah video mengenai pertumbuhan, perkembangan, dan belajar gerak pada masa balita. Adapun kesalahan dan kekurangan dalam video kami memohon maaf. Sekian dan Terima kasih. dadah!